Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mata iman yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat siang semuanya. Sekali lagi juga mohon maaf ya atas keterlambatan ini. Saudara-saudariku, ketika kita mendengar Injil hari ini, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Ini cerita yang menarik. Cerita hari ini menarik, yang kemudian Bapak Ibu kalau kita merefleksikan jauh, peristiwa Natal itu sebenarnya tidak jauh dengan peristiwa hari ini. Ketika malaikat datang kepada Bunda Maria menjelang perayaan kelahiran Yesus, bahkan mengingatkan kita bahwa sebelum momen kelahiran ada momen persetujuan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya Maria dia tidak setuju waktu itu, apakah yang akan terjadi? Tapi bukan itu yang kita lihat hari ini, tetapi yang kita lihat adalah Maria dia menyetujui kabar gembira dari malaikat Gabriel, dan dalam persetujuan itu Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Karena persetujuan Maria, maka Allah dapat mengutus putranya ke tengah dunia untuk umat manusia. Dan makanya kenapa kita berkumpul hari ini, dan kenapa ada gereja Katolik, kenapa ada umat Kristiani, karena persetujuan Maria. Saudara-saudariku, persetujuan Maria memiliki konsekuensi yang paling penting bagi kita. Jawaban ya Maria terhadap tujuan Allah bagi hidup kita itu terjadi. Misalnya dalam kehidupan, dalam konteks Maria, Bapak dan Ibu, persetujuan Maria itu mempunyai keterkaitan dengan kehidupan kita. Kita bisa merefleksikan apa hubungan antara persetujuan Maria dengan kehidupan kita manusia. Misalnya dalam contoh di sini di intilan, mungkin Bapak dan Ibu pernah sampai pada sebuah tahap bahwa dipercaya sebagai orang yang penting. Terus kita mengatakan, siapakah aku ini, seperti Bunda Maria, ada keraguan-keraguan. Tetapi sebenarnya itu adalah panggilan Tuhan, Bapak dan Ibu. Seperti Maria, awalnya dia merasa bahwa dia seorang gadis muda, tapi kenapa dia? Jadi keputusan untuk menerima persetujuan itu dalam panggilan Allah itu kemudian bisa membuat atau memberi implikasi pada kehidupan orang lain. Contohnya Bapak dan Ibu, misalnya dalam kenaikan pangkat di tempat ini. Kalau kenaikan pangkat dalam konteks perusahaan, kan dia bisa menjadi orang yang bisa menentukan bagaimana arah perusahaan, intilan misalnya seperti itu. Itu juga akan berhubungan dengan bagaimana prospek perusahaan ke depan. Ini juga terjadi dengan Maria, saudara-saudariku. Ia adalah perempuan yang unik, yang dipilih oleh Allah menjadi Tuhan Yesus. Pola persetujuan ini membuka jalan bagi Tuhan untuk datang kepada orang lain. Kita mungkin dalam hidup bisa seperti Maria. Dengan Maria maka kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, akhirnya perayaan Natal yang akan kita rayakan nanti tanggal 25 Desember sekali lagi merupakan sebuah karya besar Allah, di mana Allah mau menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itu terjadi karena persetujuan Maria. Maria, teladan imannya, itulah yang membuat bagaimana kekatolikan atau kekristenan itu bertahan sampai hari ini. Dan untuk kita, saudara-saudariku, kita juga bisa belajar seperti Maria. Bagaimana di dalam kehidupan kita, apakah kita bisa dalam hati kita, apakah menjadi tempat bertahtanya Tuhan Yesus? Itu juga yang menjadi penting. Karena melalui rahimnya yang mengandung seorang putra, juru selamat, kita mungkin tidak akan seperti itu. Tetapi apakah dalam kehidupan kita bisa dipakai oleh Allah untuk menyalurkan berkat bagi banyak orang? Karena keputusan apapun yang kita ambil dalam kehidupan saudara-saudariku itu berimplikasi dalam hidup orang lain.
Sekali lagi, Natal akan tiba. Maria telah menunjukkan teladan imannya bagi kita semua. Tugas kita adalah bagaimana menyalurkan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan Bapak dan Ibu, Natal itu yang akan kita rayakan harus dirayakan dengan gembira. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita masih ada soal dengan saudara, kita masih ada soal dengan suami dan istri. Kita pastikan bahwa seperti Maria menerima kabar gembira, kita juga menerima warta Injil dengan gembira untuk melanjutkan pesan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.